Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, nama saya Hatta Abimanyu. Saya dari kelas 10-5 SMA Negeri 1 Wonoayu. Saya di sini adalah perwakilan dari SMA Award tahun 2025-2026 yang mengampu debat bahasa Indonesia yang bertema pendidikan di Indonesia masa kini. Kali ini saya mendapatkan tim pro yang membela pendidikan di Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya sangat menyetujui apa itu pendidikan yang berada di Indonesia. Walaupun di sosial media banyak sekali isu-isu yang terdapat, isu-isu publik yang mengatakan bahwa kesuksesan tidak diraih oleh pendidikan. Kesuksesan itu tidak tertanam dari pendidikan. Namun saya tidak setuju dengan itu. Karena pendidikanlah yang menentukan laju kesuksesan, berjalannya kesuksesan. Itu adalah pendidikan. Pendidikanlah yang memberikan kita kemampuan agar kita dapat bersaing di dunia kesuksesan itu. Namun masih banyak sekali para oknum atau elit global yang tidak menyetujui atas pendidikanlah yang membuat kita berjalan menuju kesuksesan. Masih banyak sekali orang Indonesia yang menanamkan kepada anaknya bahwasannya kesuksesan tidak diraih dari pendidikan. Lalu banyak sekali di pedalaman sana, di pedalaman Indonesia yang sangat luas ini, banyak sekali orang tua yang menyatakan kepada anaknya bahwa anakku lebih baik membuka usaha daripada anakku mengikuti pendidikan dari SD hingga SMA. Padahal SD hingga SMA itu adalah masa-masa standar untuk berpendidikan tanpa kita memasuki ke perguruan tinggi. Itulah yang menyebabkan anak kita atau keturunan kita memasuki fase kemiskinan struktural yang kita tidak memiliki kemampuan, tapi kita dipaksa untuk mengerti usaha, mengerti bisnis itu. Setelah itu, pendidikan harus kita junjung, harus kita hargai, harus kita hormati, dan harus kita lakukan. Baik SD, SMP maupun SMA. Dan jenjang ke perguruan tinggi adalah semata-mata hanya keinginan. Namun bagi saya itu tidak hanya semata-mata keinginan. Itu adalah kewajiban. Karena ketika kita ingin mengampu suatu pekerjaan atau suatu bidang yang kita inginkan, kita harus bisa berlomba-lomba menuju ke perguruan yang kita inginkan. Lalu, saya sangat setuju dengan pendidikan klasik. Dengan adanya pendidikan klasik ini, agenda pembelajaran dilakukan fokus kepada guru kita, fokus kepada pengajar. Tidak semata-mata pengajar hanya memberikan tugas, namun pengajar juga memberikan kita wewenang, memberikan kita penjelasan. Tidak hanya semata-mata datang memberikan tugas. Ketika pengajar datang hanya memberikan tugas seperti progresif metode pembelajaran, itu kita tidak diberikan fase untuk mendengarkan, fase untuk menganalisis apa yang harus kita lakukan. Tapi dengan adanya klasik metode ini, para siswa-siswi dapat tahu mana yang harus mereka anggap benar dan mereka anggap salah, tidak semata-mata mengerjakan tugas saja. Indonesia Emas tahun 2025. Terima kasih, saya Hatta Abimanyu. Mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.